Halo orang kecil, selamat sore, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Abang. Siap, silakan, silakan. Aduh, baru hadir ini, Bang. Hmm, Nah, ini kalau saya sih menilainya semua kembali ke persoalan mental, Bang. siap. Iya, mental tempur memang teman-teman di sebelah agak apa? Jadi katakan sudah habis, Bang. Hmm, Semangat tempur habis. Kenapa? Karena hampir semua pengetahuan mereka, apa sudah terbongkar habis lewat internet ini. hmm, Nah, misalnya contoh, misalnya kemarin-kemarin di daerah-daerah, kalian di pelosok-pelosok gini, Bang, ketika ada misalnya orang tua, ya, no, itu sudah penghormatan luar biasa, hmm, Bang. Ternyata ketika internet sudah ada, ah, ditanyain nggak bisa tahu juga artinya, Bang. Masalahnya di hmm, situ. Apa artinya nggak tahu juga. Jadi pengetahuan hanya sebatas menghafal saja. Bawaan-bawaan dari kecil tik 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 itu saja. Iya kayak biasa pembukaan. Ya. Coba tahu tanya artinya. Nggak bisa, Bang. Sudah aku tes semua itu. Nggak hmm, bisa. ya, Kemudian kedua, Bang. Kedua masalah Bapak tadi yang Pradi itu. hmm, Saya berpikirnya seperti ini, Bang. Lo kok sekelas sekelas orang tua, saya nggak lihat dia dari sisi agamanya, Bang. Ya, sekelas orang tua masuk ke dalam room, harusnya dia dia memandangnya sebagai apa, deh? Maksudnya hmm, memandang luas, maksudnya dia mengajak untuk tidak berbicara kasar. Ini muncullah kebijakan di situ, tapi ini lain, Bang, lain. hmm, Bahkan dia memunculkan bahasa yang seperti ini, oten-oten itu. Wah, apa bapak itu tidak berpikir bahwa di hmm, belakang nama bapak ini ada kata pradi gitu. hmm, Kemudian kedua, bisa-bisanya bapak ini yang levelnya sudah di atas masuk ke room seperti itu, seakan-akan dia yang di ini, yang di setel, dia yang hmm, kalau bahasanunya dibodoh-bodohi begitu, dibodoh-bodohi untuk mengucapkan bahasa seperti itu. Ini bapak ini. Nah, kembali lagi, Bang, ke ini persoalan mental, hmm, karena sudah habis pengetahuan, Bang. Habis pengetahuannya, jalan satu-satunya ya harus kita masuk ke jalur hukum. Nah, tadi diakui sendiri, ketika kita mau masuk ke jalur hukum harus ada saksi ahli. Kembali lagi ke saksi ahli. Bagaimana caranya memuncul saksi ahli ketika hmm. kebenaran itu susah terungkap, Bang? Iya. Kemudian yang terakhir, Bang, ada saya lihat itu apa? Saya mau bertanya ini tentang tentang kekristenan saya, Bang. Hmm. Eh, Oh, udah dah. ternyata iya, eh, kenapa ternyata yang masalah kemarin itu sudah saya selesaikan semua, Bang. Ternyata Siap. memang ketika kita duduk membicarakan sesuatu dan sedikit berdebat, ternyata saya bisa menang, Bang. Terima Hmm, kasih ilmunya, Bang. Iya, hmm, hmm, terima kasih ilmunya. Saya bisa panggil si Bapak itu hari, Pak, begini, begini, begini. Kemudian mungkin Bapak lupa dengan ayat ini, bahwa hmm, ketika mereka ini hidup, jangan sampai saya ambil, jangan sampai dia bersinar terus, siapa yang mau tanggung dosanya, Bang, gitu. hmm. Karena oh ya, nanti kita ini upayakan, akhirnya 3 hari kemudian sukses, Bang. Iya, Cuman aku udah lupa masalah apa itu. yang itu, Bang, itu hari yang kasus pernikahan itu, Bang. Oh, oh, iya, 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 iya. Oke, Betul oke. itu langsung, Bang. Stres Iya. aku dibuat gitu, Bang. Iya. Hmm, Kemudian siap. aku jarang ini, Bang, jarang jarang nongol di malam hari. Hmm, Tapi aku sering putar video Abang kalau dapat jaringan lagi, Bang, karena kebetulan tempat kerja aku, Bang, sekarang apa, agak agak bisa dibilang ada sih jaringannya tapi agak susah, Bang, gitu. hmm, Lagi dapat tempat-tempat yang agak jauh mungkin dari tempat-tempat kemarin. hmm. Iya, Bang. Oke, Bang, ini Oke, saja saya sampaikan, Bang. Sehat selalu. siap. Dan perhatikan juga apa, subscriber Abang agak, ya, terima kasih, puji Tuhan, Bang. Mudah-mudahan Abang selalu Mulai sehat, berjalan. bertahan, kokoh. Usahakan, Bang, tetap
tetap power, box to box, face to face. Tapi ingat jangan sampai tergelincir. Siap, Tapi siap, saya siap. yakin tidak bakalan. Pengetahuan abang luar Oke. biasa. Saya yakin. Siap. Ya, sehat selalu Oke. bang. Salam buat keluarga. Selamat Natal dan Siap. tahun baru. Terima kasih orang kecil. Akhir-akhir ini memang saya kalau ada masalah sering di WA ya, dan diajak ngobrol dan saya kasih solusi. Kemarin dari Malaysia kawan, saya nggak tahu budaya di Malaysia bagaimana ya, tetapi ini tentang orang Kristen. Saya bacakan aja ya. Tunggu. Bentar ya. Nah ini, aku cari dulu. Jadi dia minta saran kawan kepada saya. Namanya saya nggak tahu ya, jadi nggak masalah saya bacakan. Tidak saya bukakan di situ ya. Sebentar. Kalau ini dari Malaysia juga, penggemarku udah mulai banyak dari Malaysia. Salam sejahtera dari saya Pak Rudi. Saya sangat suka dengan konten Bapak walaupun saya seorang Muslim. Ini asli nih kawan dari Malaysia. Aku bilang terima kasih Pak, salam. Semoga Bapak senantiasa sukses dalam menyampaikan dakwah dan lindungan Allah. Terima kasih aku bilang. Ya. Ini kasus-kasus seperti itu kawan-kawan. Tetapi mohon diingat kawan, saya bukan orang baik, saya bukan orang suci, saya juga seorang pendosa. Hanya saja saya tidak tahu mengapa banyak orang ingin berdiskusi dengan saya mengenai masalah dia. Ya kawan-kawannya ini dari Malaysia juga kayaknya. Sebentar. Intinya dia ketahuan selingkuh ya. Ketahuan selingkuh juga. Mana ya? Oh enggak ada, ini dari 0852, enggak tahu lagi dari mana. Udah, tunggu. Ku cari sebentar ya kawan-kawan. Sebenarnya enak kalau ada problem begini ya. Kita pecahkan sama-sama ya. Tetapi saya takut memecahkan masalah begini kawan. Kenapa? Karena saya bukan orang suci. Kecuali saya orang suci, makanya orang banyak berdiskusi sama pendeta. Karena pendeta kan merasa dirinya suci. Dan itu tugas dia. Kalau saya belum berani kawannya. Ntar ya. Waduh, ini. Oh ini. Kalian lihat ya. Aku nggak tahu apa yang aku bilang ini benar apa enggak. Dan aku bukan orang tua juga. Karena aku juga seorang muda. Selamat, ini hari Jumat dikirim. Selamat malam SD. Wah nanti aku buat program YouTube begini juga ya. Menyelesaikan masalah secara kekristenan. Saya ingin bertanya sedikit tentang hal keluarga kepada SD. Saya harap ada jalan keluar dari masalah ini. Kejadian itu telah berlalu sekitar 2 tahun yang lalu. Saya kedapatan selingkuh dengan perempuan lain oleh istri saya. Jadi, selepas kejadian itu seringkali istri saya akan mengungkit kisah lalu itu dan minta perceraian. Hal ini sangat mengganggu saya. Adakah jalan penyelesaian untuk hal ini? Saya ada 3 orang anak bersama istri saya sekarang. Kadang-kadang saya bertekun dan saya hanya mampu minta maaf serta pengampunan dari istri saya. Namun istri berkeras untuk bercerai. Apakah yang harus saya lakukan? Saya tahu perceraian di dalam firman Tuhan. Saya telah mengakui segala perbuatan-perbuatan saya kepada istri saya. Saya berharap SD dapat membantu saya dalam hal ini. Semoga pencerahan dari SD nanti dapat menguatkan iman saya dalam Tuhan serta mengembalikan keluarga saya seperti dulu. Thank you. Kawan-kawan, sekali lagi saya ingatkan, saya bukan orang suci. Saya juga punya dosa, saya juga dulunya seorang bangsat. Nah, kawan-kawan, ketika saya memberi saran, selalu saya katakan dengan kalimat maaf. Sebelumnya saya minta maaf jika nanti ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Pertama, Bapak sudah mengakui kesalahan dan Bapak sudah pun berdosa. Maka langkah pertama meminta ampun kepada Tuhan, biar manusia tidak mengampuni tetapi Tuhan Maha Pengampun. Kedua, jikalau istri Bapak meminta cerai tetapi dia pun belum membawa ke pengadilan, artinya dia juga tidak ikhlas dan itu adalah emosi sesaat. Ketiga, jangan diulangi perbuatan itu. Keempat, ingat anak,
Mereka inilah yang nantinya jadi korban atas perceraian orang tua. Kelima, sekalipun perceraian sudah dibenarkan dalam Kristen karena zina, tetapi ingat Tuhan benci perceraian. Itu Maleakhi 2 ayat 14-17. Ketujuh, kelima, keenam. Sebaiknya berbaikanlah dengan istri dan minta maaf. Anggap kemarahan dia itu adalah hukuman atas kelakuan kita daripada hukum Tuhan ditegakkan. Kita dirajam. Ya kan, kalau hukum Tuhan kan siapa berzina dirajam. Ya kan? Aku bilang anggaplah itu hukuman. Ya kan, mau setahun 2 tahun ya. Daripada hukuman Tuhan diterapkan sama kau dirajam sampai mati. Atau hukuman negara ditegakkan di penjara 2 tahun. Kalau hanya omelan masih bisa kita hindari dan diam saja sambil mengisi kesibukan yang lain. Terima kasih banyak SD.